Child abuse atau dikenal dengan kondisi kekerasan pada anak merupakan fenomena yang seringkali muncul di kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sekalian, child abuse mirip sebuah fenomena gunung es. Angka kejadian yang dilaporkan seringkali jauh lebih sedikit dari angka kejadian yang senyatanya pada anak-anak. Anak-anak menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa, bisa orang tuanya, guru, atau orang-orang yang dekat dengan anak sehari-hari. Child abuse merupakan kondisi di mana anak mendapatkan kekerasan, di mana anak-anak mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan yang berisiko terhadap kondisi kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya. Orang tua, pendidik, ataupun orang dewasa yang ada di sekitar anak bisa menjadi orang-orang yang melakukan kekerasan pada anak. Tentunya kita tidak ingin kondisi ini terus-menerus terjadi pada anak-anak kita, karena dampak kekerasan pada anak akan mempengaruhi proses perkembangan jangka panjang. Pengertian dan fenomena kekerasan terhadap anak atau child abuse. Ini penting untuk kita ketahui dan kita pahami bersama. Karena ketika kita tahu apa definisinya, kita bisa mencegah dan bahkan mungkin menangani mereka yang telah mendapatkan perlakuan salah. Dan juga membuat kita memiliki kesadaran bagaimana angka kejadian kekerasan terhadap anak ada di sekitar kita. Anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik bila mereka menerima segala kebutuhannya dengan optimal. Namun, jika salah satu kebutuhan baik ASU, ASA maupun ASI-nya tidak terpenuhi, maka akan terjadi kepincangan dalam tumbuh kembang mereka. Dampak yang terjadi dapat secara langsung maupun tidak langsung atau dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu kondisi yang mereduksi atau mengurangi pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Mereka tidak mendapatkan bentuk pengasuhan yang memadai. Mereka tidak mendapatkan bentuk asuh, ASI maupun asah yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembangnya secara optimal. Tentu saja, hal ini akan memberikan efek yang kurang menguntungkan terhadap proses tumbuh dan berkembangnya anak. Nah, kita perlu tahu sekarang, apa saja yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak. Karena seringkali orang tua tanpa menyadarinya telah melakukan kekerasan terhadap anak dengan dalih mendisiplinkan, dengan dalih anak harus patuh kepada orang tua, dengan dalih anak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang baik dari kacamata orang tua. Padahal mungkin di dalamnya terkandung kondisi kekerasan terhadap anak. Yuk kita simak berikutnya bagaimana pengertian kekerasan terhadap anak atau child abuse. Pengertian kekerasan terhadap anak atau child abuse adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional. Ya. Penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersial, atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang mereka, bahkan martabat anak, ya, turunnya harga diri, turunnya konsep diri akibat bentakan, akibat sikap-sikap yang negatif dari orang tua, ya, yang berlebihan sehingga membuat anak menjadi kurang nyaman, anak menjadi merasa tersudutkan dan sebagainya. Tentu saja ini juga berdampak pada perkembangan anak. Nah, bagi orang tua, kita perlu menyimak apakah kita sudah benar-benar melakukan pengasuhan yang baik atau mungkin secara tanpa sadar kita melakukan hal-hal yang justru terkategori pada kondisi kekerasan terhadap anak. Misalnya eksploitasi komersial, eksploitasi lain, ya, ataupun tindakan-tindakan yang berakibat pada cedera atau kerugian-kerugian nyata maupun potensial terhadap anak maupun kelangsungan hidupnya, ya. Nah, child abuse atau kekerasan pada anak juga disebut sebagai kondisi di mana segala perlakuan terhadap anak yang menimbulkan ancaman bagi tumbuh kembang anak dan kesejahteraannya, baik dalam bentuk physical abuse
perlakuan salah secara fisik, emotional abuse, perlakuan salah secara emosional, sexual abuse, perlakuan salah secara seksual, maupun neglect atau penelantaran. Nah, child abuse ini pasti juga akan berdampak pada kondisi perkembangan anak, ya. Ketika kita salah melakukan interaksi secara fisik pada anak, ya, maksudnya baik sebenarnya untuk mendisiplinkan, tapi ternyata itu dampaknya adalah ya perasaan tidak nyaman, ya, kondisi uh, yang mengakibatkan luka-luka fisik maupun luka batin pada anak, ya. Kemudian juga kondisi emotional abuse, ya, membuat anak merasa tidak nyaman, membuat anak merasa harga dirinya tercabik-cabik, ya. Kemudian sexual abuse, nah ini juga seringkali dilakukan oleh orang-orang yang justru dekat dengan anak, orang-orang yang justru harus melindungi anak, ya, maupun neglect atau penelantaran, misalnya saja tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau hak anak, ya, tidak memenuhi kebutuhan makan secara memadai, tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan pendidikan secara memadai, ataupun kebutuhan-kebutuhan perlindungan lainnya. Ini adalah bentuk neglect atau penelantaran. Nah, kondisi ini bisa terjadi pada siapapun, pada keluarga manapun ketika mereka melakukan tindakan-tindakan yang tadi berdampak pada kondisi tumbuh kembang anak yang negatif. Child abuse juga dapat pula diartikan sebagai penganiayaan mental atau fisik, ya, penganiayaan seksual atau penelantaran terhadap anak serta perampasan hak dalam mendapatkan dukungan fisik dan moral yang layak untuk perkembangan anak di bawah usia 18 tahun. Nah, kita pakai kategori usia 18 tahun, ya, sebagai batas seseorang disebut dengan anak-anak, ya. Kalau sesudah usia itu mereka tidak lagi disebut dengan anak-anak. Nah, tentu saja anak-anak yang mendapatkan child abuse, mereka juga perlu mendapatkan perlindungan agar hak-haknya juga terpenuhi, ya. Siapa pelakunya? Nah, ini yang menarik sekali. Seringkali pelaku dari kekerasan terhadap anak justru orang-orang yang diharapkan bertanggung jawab dan memiliki memiliki kemauan dan kondisi yang memang anak-anak itu harus dilindungi oleh orang-orang tersebut. Misalnya, kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, ya, oleh kerabat, ya, yang ada di sekitar anak. Kalau di luar rumah mungkin oleh gurunya. Nah, ini hati-hati, ya. Tanpa disadari orang tua, kerabat, ya, ataupun guru, mereka melakukan kekerasan pada anak. Bentuknya bisa kekerasan fisik, kekerasan emosional, ya, bahkan kekerasan seksual. Nah, hati-hati sekali, ya. Kita harus bisa mencermati, ya, melihat secara lebih jernih, ya, secara lebih objektif bagaimana perlakuan kita terhadap anak. Nah, fenomena child abuse merupakan hal yang menarik, terutama pada masa pandemi COVID. Sebenarnya kalau sebelum masa pandemi juga kondisi kekerasan pada anak ini sudah tinggi, ya, angka kejadiannya semakin meningkat. Nah, ditambah lagi pada masa pandemi ini, angka kejadian atau prevalensi kekerasan terhadap anak juga semakin meningkat. Kenapa? Ada banyak kondisi yang memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap anak. Misalnya, ketika orang tua banyak menghabiskan waktu di rumah berinteraksi dengan anak, ya, seringkali orang tua itu belum siap bagaimana memperlakukan anak di rumah, ya. Nah, ini ironinya, justru saat work from home, ketika orang tua berada di rumah, kasus kekerasan terhadap anak itu meningkat, ya. Peningkatannya cukup luar biasa. Ini ada 38% dengan bentuk kekerasan yang KPI seperti ini, ya. Ada kekerasan fisik, kekerasan psikis. Nah, ini juga berdampak pada perkembangan anak. Anak-anak mendapatkan cubitan, pukulan, dijewer tanpa alasan, ya, dengan dalih mendisiplinkan, dengan dalih membuat anak taat, patuh. Akhirnya orang tua melakukan aktivitas sebenarnya ini tidak berdampak pada anak menjadi lebih baik kadang, ya. Justru anak mungkin menjadi pendendam dan sebagainya pada orang tua karena mereka seringkali mendapatkan kekerasan, ataupun justru anak merasa tertekan, merasa stres dan sebagainya, ya. Kemudian diketahui juga bahwa data dari KPAI tersebut juga menunjukkan bahwa orang tua mereka memang mengaku melakukan tindakan kekerasan fisik dan juga psikis pada anak, ya, karena kondisinya mereka banyak berada di rumah berinteraksi dan juga orang tua mendapatkan situasi yang juga tidak menyenangkan pada anak.
Nah, ada beberapa faktor-faktor resiko terhadap kejadian child abuse ya, setidaknya ada 3 aspek. Yang pertama dari faktor sosial, orang tua dan anak. Ada faktor resiko yang pertama terkait dengan faktor masyarakat atau sosial, yaitu semakin tinggi tingkat kriminalitas, ya, ini menjadi probabilitas ya, kemungkinan yang tinggi juga terjadinya kekerasan pada anak, ya. Kemudian layanan sosial yang rendah, ini juga menjadi pemicu munculnya kekerasan pada anak, termasuk angka kemiskinan yang tinggi. Nah, mereka yang berada di wilayah atau daerah yang menunjukkan angka kemiskinan yang tinggi itu berpeluang lebih besar untuk mendapatkan kekerasan, ya, termasuk tingkat pengangguran yang tinggi. Kemudian adat istiadat mengenai pola asuh anak, di mana anak-anak itu dianggap kelompok usia yang paling lemah, paling rentan, dan paling mudah mendapatkan sasaran, ya, sasaran kekerasan. Nah, kemudian pengaruh pergeseran budaya, stres pada para pengasuh. Nah, ini juga perlu diperhatikan, ya. Pengasuh yang mengalami stres, mereka cenderung untuk melakukan kekerasan pada anak, ya. Termasuk ada juga yang menarik ini, budaya memberikan hukuman badan pada anak, ya. Anak itu harus dihukum, kalau nggak dihukum akan menjadi anak yang nakal. Nah, kita perlu paham bahwa tidak semua hukuman itu justru berdampak baik pada anak, ya. Ada justru hukuman yang berdampak negatif pada anak, ya. Termasuk juga pengaruh media massa, modeling, ya. Kadang orang tua meniru apa yang ada di sekitar dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah faktor orang tua atau situasi keluarga. Riwayat orang tua yang pernah mendapatkan kekerasan fisik atau seksual pada masa kecil, maka mereka cenderung menjadi pelaku pada anak-anak mereka sendiri, ya. Sehingga ini merupakan siklus ya, seperti rantai yang harusnya diputus ya, tapi memang ini terjadi. Orang tua yang ketika mereka kecil mendapatkan perlakuan kekerasan fisik atau seksual, sehingga pada anak-anak pun mereka juga melakukan hal yang sama, ya. Ataupun orang tua yang berada pada usia remaja. Nah, perkawinan usia dini ini juga cenderung menjadi pemicu orang tua melakukan kekerasan pada anak. Imaturitas emosi, orang tua yang emosinya kurang matang, ya. Kemudian kepercayaan diri yang rendah dari orang tua, dukungan sosial yang rendah biasanya karena tinggal di keluarga besar tanpa dukungan sosial, tanpa dukungan ekonomi, maka orang tua cenderung melakukan kekerasan pada anaknya, ya. Kemudian keterasingan dari masyarakat, kemiskinan, kepadatan hunian, rumah tinggal, masalah interaksi dengan masyarakat, keluarga-keluarga yang terkucilkan dari masyarakat cenderung juga melakukan kekerasan pada anak-anak mereka. Nah, kekerasan dalam rumah tangga, pada kekerasan yang dilakukan oleh pasangan suami istri tentu juga bisa berimbas pada kekerasan pada anak. Nah, termasuk juga orang tua yang memiliki riwayat depresi atau masalah kesehatan mental lainnya, misalnya kecemasan, skizofrenia, ya. Ini juga merupakan kondisi-kondisi yang memicu ya munculnya faktor resiko kekerasan terhadap anak. Orang tua yang menunjukkan kepribadian bermasalah, ya, menunjukkan gejala-gejala psikosa, ya, ansietas, kecemasan, skizofren, depresi, bahkan mereka menjadi pelaku kekerasan terhadap anak. Nah, termasuk juga yang menjadi faktor risiko adalah ketika di rumah banyak anak, ketika orang tua tidak siap dengan kondisi tersebut, ya. Kemudian orang tua yang memiliki riwayat penggunaan zat atau obat-obatan terlarang, nafsa atau alkohol, mereka juga akan cenderung menjadi pelaku kekerasan terhadap anak, ya. Kemudian kurangnya dukungan sosial bagi keluarga. Nah, orang tua yang mengalami stres saat kelahiran anak karena belum siap, ya, ini juga menjadi pemicu munculnya kekerasan terhadap anak, termasuk kehamilan yang disangkal, kehamilan yang tidak diharapkan, ya. Ini juga pada akhirnya menjadi kondisi yang memicu orang tua melakukan kekerasan pada anak saat anak ini dilahirkan dan saat mereka tumbuh serta berkembang. Nah, orang tua tunggal itu juga memiliki kemungkinan ya, karena mereka kan nggak punya pasangan, nggak ada yang diajak sharing misalnya dalam pengasuhan ya. Tapi tidak semua orang tua tunggal melakukan kekerasan ya, tetapi memang ada kondisi-kondisi pada orang tua tunggal yang mereka kurang mendapatkan dukungan baik sosial, ekonomi, akhirnya mereka merasa terbebani dan
mereka lampiaskan kondisi ketidaknyamanan itu pada anak, ya. Kemudian ada juga faktor resiko pada orang tua yang memiliki riwayat bunuh diri. Nah, mereka juga pasti memiliki kepribadian kurang matang. Ini akan berdampak pada munculnya kekerasan terhadap anak. Pola pendidik, nilai-nilai hidup yang dianut, serta kurang pengertian mengenai perkembangan anak. Nah, ini merupakan faktor-faktor risiko yang muncul dari orang tua. Orang tua dengan ciri-ciri seperti ini semuanya, mereka memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan pada anak. Selain faktor-faktor orang tua, juga ada faktor anak. Anak-anak yang lahir prematur dengan berat badan rendah, cacat, dan anak dengan masalah emosi, cenderung lebih rentan menjadi sasaran kekerasan, ya, dari sekitarnya, baik orang tua maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Tentu saja kita semua harus memiliki kesadaran betul, ya, terkait dengan bagaimana kekerasan yang mungkin terjadi pada anak. Nah, perlakuan salah terhadap anak atau kekerasan terhadap anak dapat dibagi menjadi dua golongan, ya, yang terjadi dalam keluarga, perlakuan salah secara fisik, kemudian salah seksual, emosional, penelantaran, dan di luar keluarga, misalnya dalam institusi atau lembaga pendidikan. Nah, ada banyak kejadian anak-anak itu mendapatkan kekerasan justru dari sekolah. Ya, di rumah mereka tidak mendapatkan kekerasan, tapi justru munculnya dari sekolah, dari gurunya. Ya, termasuk dari lingkungan luar rumah. Ini hati-hati, dari tetangga, ya, dari kerabat yang tinggal di sekitar rumah, ini bisa menjadi pelaku kekerasan terhadap anak. Baik, kita sudah bahas terkait dengan pengertian dan fenomena. Tentunya diharapkan kita bisa mencegah dan menangani kondisi kekerasan terhadap anak. Terima